Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5751 dimusnahkan oleh satu pedang. Pemimpin berjubah hitam itu benar-benar fokus pada manusia binatang di depannya dan tidak menyangka kalau tiba-tiba ada yang menyerang dari samping dan belakang dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Pada saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan ketajaman energi pedang yang tak tertandingi, semuanya sudah terlambat. Dalam ketergesaannya, ia hanya bisa memegang panji jiwa segudang secara horizontal di depannya dan melepaskan seluruh energi iblisnya. Bayangan-bayangan hantu muncul di panji itu, mencoba menghalangi jalannya. Akan tetapi, pertahanannya rapuh seperti kertas saat berhadapan dengan serangan pedang hebat David yang menggabungkan berbagai hukum dan digerakkan oleh kekuatan abadi yang kacau. Tertawa. Tak ada suara gemuruh yang memekakkan telinga, hanya suara lembut, seperti kain yang disobek. Energi pedang 5 warna mengiris mentega seperti pisau panas, dengan mudah menembus perlindungan energi hitam tebal dari panji 10.000 jiwa, dan kemudian menembus dahi pemimpin berjubah hitam dengan presisi yang sempurna. Pemimpin berjubah hitam itu langsung membeku, wajahnya masih menampakkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, pupil matanya membesar dengan cepat. Detik berikutnya, tubuhnya bagaikan patung pasir yang lapuk oleh unsur-unsur alam. Retakan-retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul dari alisnya. Kemudian, dengan ledakan, jiwa dan tubuh di dalamnya hancur total dan berubah menjadi abu. Hanya panji jiwa yang patah dan cincin penyimpanan yang jatuh ke tanah. Diam. Keheningan yang mematikan. Senyum sinis di wajah keempat pria berjubah hitam yang tersisa langsung membeku, digantikan oleh rasa takut dan ngeri yang tak terbatas. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pendatang baru itu muncul sebelum pemimpin terkuat mereka langsung terbunuh. Kedua beasman itu juga tercengang. Rasa linglung karena selamat dari cobaan berat itu membuat mereka lupa untuk bereaksi sejenak. Mereka menatap kosong ke arah sosok tinggi yang tiba-tiba muncul, mengenakan jubah biru dan memegang pedang panjang berlumuran darah. David mengukuhkan otoritasnya dengan satu tebasan pedang, tanpa jeda. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan lembut dan menyenangkan, bergerak bersamanya. Domain ruang waktu, buka. Terpusat padanya, ruang dalam radius 10 kaki sedikit terdistorsi, dan aliran waktu menjadi kental dan lambat. Keempat pria berjubah hitam, yang kekuatannya berkisar dari tingkat kedua hingga keempat alam abadi surgawi, tiba-tiba merasa seolah-olah mereka terjebak dalam rawa tak terlihat. Setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan sirkulasi energi iblis mereka juga sangat lambat. Mati. Kata-kata dingin keluar dari mulut David. Cahaya pedang bangkit lagi, bagaikan sabit kematian, menggambar lintasan maut dalam ruang waktu yang sempit. Tidak. Lepaskan aku. Jeritan melengking dan permohonan ampun tiba-tiba terhenti. Kilatan cahaya pedang, dan 4 kepala melayang ke udara, wajah mereka dipenuhi teror dan putus asa. Mayat-mayat tanpa kepala itu bergoyang dan jatuh, darah menyembur keluar bak air mancur, menodai tanah hingga merah. Jiwa mereka, yang berusaha melarikan diri, dilumatkan oleh energi pedang yang tersisa di dalam domain tersebut. Dari saat David muncul hingga pemusnahan total kelima murid sekte iblis jiwa segudang, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa tarikan napas. Bersih dan efisien, dengan kekuatan yang menggelegar. David berdiri dengan pedang di tangan, jubahnya berkibar, tak tersentuh debu. Dia perlahan berbalik dan menatap kedua manusia buas yang masih terkejut. David merasa hebat pada saat itu. Namun akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bisa lagi bersikap percaya diri dan sok tahu.
Jika tidak, Anda akan mudah terbukti salah. Terima kasih banyak, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Pria belang harimau itu adalah yang pertama bereaksi. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa dan berjuang untuk berlutut dengan satu lutut. Suaranya sedikit bergetar karena syok dan luka-lukanya. Wanita dengan ekor macan tutul itu juga cepat berlutut, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Tidak perlu formalitas seperti itu. David mengangkat tangannya untuk menopang mereka, dan suatu kekuatan lembut mengangkat mereka. Tatapannya menyapu mayat-mayat di tanah dan Panji 10.000 jiwa yang compang-camping, alisnya sedikit berkerut. Kau baru saja bilang mereka dari sekte iblis 10.000 jiwa? Dan mereka sering datang untuk merampok tambang kristal jiwa binatangmu? Pat. Pria belang harimau itu menggertakkan giginya dan berkata, anak-anak iblis ini semakin merajalela dalam beberapa dekade terakhir. Mereka tidak hanya memburu anggota klan kita yang sendirian di pinggiran, mengambil jiwa mereka untuk mengembangkan ilmu jahat, tetapi mereka juga mengincar urat kristal jiwa binatang jauh di dalam pegunungan. Senior, kau? David tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tempat pemimpin berjubah hitam itu menghilang dan mengambil cincin penyimpanan serta panji 10.000 jiwa yang rusak dari kejauhan. Ia dengan paksa menerobos batasan yang tersisa pada cincin penyimpanan itu dengan indera ilahinya. Selain beberapa pil dan bahan yang biasa digunakan dalam jalur iblis dan sejumlah kecil batu roh, tidak banyak barang berharga di dalamnya. Tidak ada petunjuk tentang pemakan jiwa atau rahasia inti sekte setan jiwa segudang. Pandangannya tertuju pada sisa-sisa daging dan darah serta aura yang masih tersisa dari para lelaki berjubah hitam. Bab 5752 Teknik Pencarian Jiwa. Teknik pencarian jiwa. Meskipun informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa-jiwa yang tersisa tidak akan lengkap dan dapat dengan mudah menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga, itu adalah cara paling langsung untuk mendapatkan informasi tentang sekte iblis jiwa segudang saat ini. Untuk menemukan sang pemakan jiwa dan mengungkap rahasia sekte setan jiwa segudang, mengambil beberapa risiko adalah tindakan yang patut dilakukan. Tanpa ragu-ragu lagi, David segera membentuk segel tangan kuno dan rumit dengan tangannya. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi, bagaikan tentakel tak kasat mata, langsung menyelimuti serpihan-serpihan jiwa yang berserakan, berupaya menyerbu secara paksa dan merampas informasi ingatan mereka. Akan tetapi, tepat saat indera keilahiannya menyentuh jiwa-jiwa yang tersisa itu, sebelum dia dapat mulai mencari mereka secara menyeluruh, dia terperangkap di tengah-tengah serangan yang tiba-tiba. Telah terjadi perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga. Kehendak yang tak terlukiskan, dingin, jahat, dan sangat menakutkan, bagaikan langit berbintang yang tak berujung, tampaknya menembus lapisan-lapisan penghalang ruang dan mengabaikan penghalang jarak, tiba-tiba turun ke tempat ini. Kehendak ini dipenuhi dengan kekerasan, kehancuran, dan ketidakpeduliannya memandang rendah semua makhluk hidup. Langit tampak menjadi gelap dalam sekejap. Sebuah tangan raksasa yang sangat halus, yang seluruhnya terbuat dari kekuatan jiwa yang paling murni dan terkonsentrasi, muncul dari udara tipis di atas kepala David. Tangan raksasa ini menutupi langit dan matahari, sidik jarinya terlihat jelas. Tangan itu seolah terbentuk dari jiwa-jiwa meratap yang terkompresi dan terkondensasi, memancarkan keagungan agung yang membuat hukum langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa itu sendiri mulai terdistorsi dan runtuh. Ia tidak melakukan gerakan aneh, ia hanya menekan David dan area sekitar yang luasnya beberapa puluh kaki dengan kuat dan tak tertahankan. Sebelum tangan raksasa itu benar-benar mendarat, tekanannya mengerikan, seperti beban nyata seberat miliaran ton, menghantam hati dan jiwa David. Dia merasakan napasnya terhenti seketika, darahnya hampir membeku, tulang-tulangnya mengerang karena tekanan, dan bahkan pikirannya menjadi lamban.
Ini benar-benar penghancuran dalam level kehidupan. Orang yang melakukan gerakan itu pasti berada pada tingkat ketujuh alam abadi surgawi, atau bahkan lebih tinggi. Gawat! Dia adalah ahli top dari sekte iblis jiwa segudang. Mereka benar-benar menanamkan mantra pelacakan dan serangan balik yang begitu kuat dalam jiwa para murid ini. David dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang amat sangat. Ia merasa seakan-akan jiwanya akan musnah. Dia tidak ragu bahwa jika tangan halus ini menekannya, dia akan musnah sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Melarikan diri. Kita harus melarikan diri. Semua pikiran terkumpul menjadi satu kata ini dalam sekejap. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk melawan. Berjalan. David meraung pelan, dan api pun menyala. Ia mengaktifkan langkah pengendalian api, dan tubuh emasnya yang tak terhancurkan melindungi seluruh tubuhnya. Dengan tangan kirinya, dia tiba-tiba mencengkeram, dan sebuah kekuatan lembut menyapu Hien yang ketakutan dan wanita berekor macan tutulingu, sementara tangan kanannya menarik unicorn api kecil yang ketakutan itu ke dalam pelukannya. Lipatan ruang, melarikan diri. Dia melepaskan pemahaman tertinggi mengenai hukum ruang, dengan paksa mendistorsi ruang di depannya, sosoknya menjadi kabur. Seperti seberkas cahaya antara kenyataan dan ilusi, ia melarikan diri dengan putus asa menuju area terbuka di luar hutan, ke arah yang berlawanan dengan arah jatuhnya tangan ilusi itu. Kecepatannya begitu tinggi hingga hampir melampaui batas tangkapan visual. Saat sosoknya menghilang, ledakan. Tangan besar itu akhirnya menekan ke bawah. Tidak terjadi ledakan dahsyat seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, terdengar suara mengerikan dari kehancuran, seakan-akan semuanya telah hancur lebur. Area yang ditekan oleh tangan raksasa itu hancur berkeping-keping seperti cermin pecah, lalu runtuh dan mengerut, akhirnya membentuk area hampa mutlak dengan diameter sekitar 10 kaki dan tak berdasar. Cahaya, udara, tanah, bebatuan, dan bahkan energi spiritual paling dasar serta pecahan hukum langit dan bumi semuanya lenyap, hanya menyisakan kekosongan. Paling penting dan tak bernyawa. Gelombang kejut yang mengerikan, seperti tsunami yang tak terlihat, tanpa henti mengejar ke arah David melarikan diri. Kemanapun ia lewat, ia membuat alur yang dalam di tanah, mengubah tumbuh-tumbuhan menjadi debu. Meskipun David telah melarikan diri jauh, namun gelombang kejut yang mengejarnya masih menghantam keras tubuh emasnya yang tak bisa dihancurkan. Engah. David terpukul seperti terkena pukulan berat. Ia terhuyung, dan darah yang dimuntahkannya membentuk lengkungan tragis di udara. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah organ-organ dalamnya bergeser, dan guncangan yang menghantam jiwanya. Memanfaatkan momentum itu, kecepatannya meningkat lagi, dan ia melesat dengan gegabah tanpa menoleh ke belakang. Bab 5753 Gerbang 10.000 Binatang. Dia tidak berani berhenti sedetik pun, memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Dia bahkan terus menggunakan teleportasi spasial jarak pendek tanpa mempedulikan pengeluaran energi, hingga dia merasakan sensasi mengerikan terkunci seperti lintah perlahan menghilang dan aura kehancurannya mendebarkan di belakangnya juga memudar. Baru saat itulah dia berani memperlambat sedikit. Benda itu jatuh seperti meteorit ke dalam gua yang sangat terpencil dan sempit yang ditumbuhi tanaman merambat. Ledakan. Ia jatuh tersungkur ke tanah di dalam gua, batuk darah beberapa kali. Wajahnya sepucat kertas, dan napasnya sangat tersengal-sengal. Pelariannya yang putus asa barusan hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan abadi dan energi mentalnya. Keduanya terlempar dan benar-benar kehilangan arah, tetapi untungnya David melindungi mereka, dan mereka hanya menderita luka ringan. Si unicorn api kecil dengan cemas menjilati darah dari bibir David, sambil mengeluarkan rintihan sedih.
David membutuhkan waktu 1 batang dupa penuh untuk menenangkan napasnya sebelum ia hampir tak mampu menahan darahnya yang bergejolak dan jiwanya yang gemetar. Namun, kerusakan organ dalamnya dan menipisnya kekuatan abadinya tak dapat pulih dalam waktu singkat. Ia mengingat kejadian itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Kekuatan dari sekte iblis jiwa segudang yang menyerang dari jauh sungguh tak terduga. 10 surga ini memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan penuh dengan bahaya. Senior, apa kabar? Lelaki bergaris-garis harimau itu berusaha keras untuk duduk, menatap wajah pucat David, dan bertanya dengan khawatir, nadanya dipenuhi rasa terima kasih dan ketakutan yang masih tersisa. Wanita dengan ekor macan tutul itu juga meliriknya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. David melambaikan tangannya, suaranya agak serak. Ia memandang keluar gua, tatapannya serius. Orang yang baru saja bergerak itu sangat kuat. Dia mungkin anggota tingkat tinggi sekte iblis jiwa segudang, atau bahkan pemimpin sekta. Mendengar hal itu, baik lelaki bercorak harimau maupun perempuan berekor macan tutul sama-sama menampakkan ketakutan di wajah mereka. Pemimpin sekte iblis 10.000 jiwa adalah iblis raksasa dengan reputasi menakutkan di seluruh 10 surga. Senior, kenapa kamu? Pria bergaris-garis harimau itu ragu-ragu, jelas bingung dengan tindakan tiba-tiba David dalam menolongnya dan fakta bahwa ia telah memprovokasi musuh yang begitu kuat. David menatap mereka dan berkata dengan suara berat, "Aku punya dendam lama dengan sekte iblis jiwa segudang. Kalian menyebut tempat ini pegunungan segudang binatang. Siapa kalian?" "Kami adalah murid sekte 10.000 binatang." Pria belang harimau itu berkata, "Junior Xian, ini Wu. Kami berdua adalah murid patroli sekte 10.000 binatang yang bertanggung jawab menjaga area luar ini untuk mencegah orang luar masuk tanpa izin dan untuk menghadapi gangguan dari sekte iblis 10.000 jiwa." Suaranya melemah di akhir. David mengangguk. Sekte Myriad Beast terdengar seperti kekuatan pribumi di pegunungan yang luas ini, dan ia memusuhi sekte setan Myriad Souls. Ini sangat cocok untuknya. Dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang 10 surga, terutama tentang sekte iblis jiwa segudang, dan kedua murid manusia buas lokal ini tidak diragukan lagi merupakan titik awal yang baik. Pada saat yang sama, menyelamatkan mereka dapat dianggap membentuk hubungan baik dengan sekte 10.000 binatang. Dia memandang kedua orang yang masih terguncang dan si unicorn api kecil di sampingnya yang menatapnya dengan penuh ketergantungan, dan pikirannya pun mulai terpacu. Sang pemakan jiwa bersembunyi di sekte iblis jiwa segudang, sebuah sekte yang kuat dengan banyak anggota yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, pergi ke sana dengan gegabah sama saja seperti melempar telur ke batu. Barangkali, gerbang 10.000 binatang ini dapat berfungsi sebagai pijakan sementara dan sumber informasi. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali terlalu lama. Meskipun tokoh berpengaruh itu tidak datang langsung kepada kami tidak dapat menjamin bahwa ia tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. David berdiri. Meskipun wajahnya masih pucat, tatapannya telah kembali tenang dan tajam. "Ayo kita pergi dari sini dulu dan cari tempat aman untuk membahas ini lebih lanjut. Apa kau tahu tempat terpencil untuk menginap di dekat sini?" Xian dan Yingwu bertukar pandang dan keduanya melihat harapan di mata masing-masing. David kuat dan memiliki dendam terhadap sekte setan jiwa segudang. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, niscaya itu akan menjadi hal yang baik bagi sekte binatang segudang. Senior, kami tahu beberapa benteng tersembunyi. Silakan ikuti kami. Xian berjuang keras untuk berdiri. Meskipun lukanya serius,
keakrabannya dengan Medan memungkinkannya bertindak sebagai pemandu. David mengangguk, dan bersama unicorn api kecilnya, menghilang ke dalam kegelapan jauh di dalam gua.